Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan menghakimi orang lain. Mungkin memang orang lain telah berbuat salah kepada kita, namun firman Tuhan mengajarkan agar kita menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Bukan kita yang menempatkan diri sebagai hakim. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita melakukan hal-hal yang sama. Oleh sebab itu setiap kita harus memperhatikan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Ibu Saudara tidak melakukannya, tapi orang lain yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kan menurut pandangan kita. Tapi bagaimana menurut pandangan Tuhan? Kita tidak tahu. Karena pengetahuan kita itu terbatas. Kemampuan kita untuk menilai diri kita dan menilai orang lain dalam hal objektivitas itu juga terbatas. Ada sebuah cerita. Satu hari ada seorang ibu sedang berada pada suatu ruang tunggu sebelum pesawat berangkat. Karena pesawat delay, maka ia memutuskan untuk membeli sebungkus makanan kecil. Sementara sambil membaca buku, ibu tersebut sesekali mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan kecil yang ada di samping tempat duduknya. Namun tiba-tiba ia begitu terkejut ketika seorang pria yang duduk di sampingnya juga mengulurkan tangan, memasukkan tangannya ke dalam bungkusan makanannya untuk mengambil makanan kecilnya tersebut. Karena segan, maka ibu ini membiarkan hal itu terjadi. Namun ternyata ibu ini melihat pria ini bukan hanya sekali mengambil makanan kecilnya, namun berkali-kali. Sehingga tampaknya mereka saling bergantian mengambil makanan kecil itu. Dengan perasaan yang begitu dongkol dan marah, ibu ini berkata di dalam hatinya, "Dasar pencuri." Bahkan pada waktu makanan kecil itu tinggal satu buah, maka ibu itu berkata dalam hatinya, "Coba lihat apakah pria ini berani mengambil milikku yang terakhir tersebut." Namun ternyata pria itu betul-betul mengambil bagian makanan kecil yang tinggal satu itu. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara. Sambil mengambilnya, pria itu tersenyum ramah kepada ibu itu. Ibu itu semakin dongkol, marah terhadap senyuman keramahan pria tersebut. Kemudian tiba saatnya mereka naik pesawat. Ketika mereka sudah duduk dalam pesawat, ibu itu kemudian mengulurkan tangannya ke dalam tas pribadinya untuk mengambil buku. Namun betapa terkejutnya ia ketika tangannya menyentuh sebuah bungkusan makanan. Ketika ia menarik keluar, ternyata itu adalah bungkusan makanan kecil yang tadi ia beli, masih utuh. Kemudian itu bertanya, "Jadi bungkusan makanan tadi yang di ruang tunggu itu milik siapa?"
Ternyata Bapak Ibu Saudara, ibu ini ternyata tidak makan makanan miliknya. Tetapi justru bungkusan kecil yang dia makan tadi di ruang tunggu itu adalah milik pria itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pencuri siapa? Yang pencuri ternyata justru ibu ini. Tapi pria itu dengan penuh senyum dan keramahan, tanpa marah pria itu, dia bersikap lembut terhadap ibu ini. Bapak Ibu Saudara, ini ilustrasi yang sangat sederhana, yang begitu sangat simpel untuk kita pahami. Ibu ini dengan begitu mudahnya menghakimi sebagai pencuri orang lain, tetapi dirinya lah sendiri pencuri. Saudara, kita seringkali tanpa sadar seperti ibu ini. Kita merasa bahwa kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kita menuduh orang lain melakukan hal yang jahat. Tapi Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita jangan menghakimi. Mari kita tempatkan penghakiman itu hanya bagi Allah. Dan jika hati kita terluka, mari kita serahkan itu kepada Allah. Dan biarkan Allah yang menjadi hakim. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Tolonglah kami untuk kami tidak menghakimi sesama kami. Tolonglah kami untuk kami mampu menyerahkan luka-luka hati kami. Menyerahkan penghakiman ke dalam tangan. Tuhan berkati kami semua dan biarkan kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.